ini ya, supaya pertemuan hari ini bisa Bu Intan upload, bisa di-share di e-learning. Jika kalian kangen sama Bu Intan, jika kalian kangen dengan pertemuan ini, maka kalian bisa sewaktu-waktu membuka ya nantinya ya. Dan ingat jangan bosan sama Bu Intan dan bertanya apabila ada yang materi-materi yang belum dipahami. Terus apalagi? Oke, satu lagi, daftar hadir di e-learning, baik di pertemuan pertama RPS dan pertemuan kedua, tolong diisi. Itu sambil mengisi juga ada polling. Polling itu merupakan bentuk evaluasi buat Bu Intan, supaya Bu Intan tahu seberapa paham sih kalian dalam mengikuti mata kuliah Bu Intan. Dan yang kedua, supaya Bu Intan juga mengevaluasi Bu Intan. Jadi sama-sama nyamannya. Kalian nyaman dengan materi yang apa mungkin Bu Intan terlalu cepat dalam penyampaian, kalian bisa share di situ. Oke, lanjut. Kita ke materi ya. Kenalannya singkat aja, nggak apa-apa ya. Oh iya, kalau kalian mau ini buka misalnya ada email Bu Intan belum menyisipkan email Bu Intan sih, tapi dalam setiap penugasan ada di e-learning saja. Tapi kalau kalian butuh email ataupun Bu, saya mau mengirimkan tugas karena ketinggalan, saya bisa di email nggak Bu? Itu nanti akan Bu Intan beri emailnya Ibu. Bu Intan membuat materi ini, PowerPoint ini khusus untuk kalian. Nah, kalian sudah terlihat, sudah ini ya, tampak ya, share screen dari Ibu, PowerPoint. Sudah, Bu. Oke, bagi yang di jalan, dengerin aja, mendengarkan suaranya Ibu ya. Bu Intan mungkin belum ke ranah statistika yang ribet. Jadi baru kenalan dulu lah. Kita introduce dulu, kita mengemasnya secara konsep dulu. Setelah itu baru perlahan-lahan di pertemuan selanjutnya Ibu akan ke kasus dan lain sebagainya, ke penelitian secara langsung ya. Nah, kenapa sih kalian belajar statistika? Paling tidak ada jawabannya mungkin ya, berapa persen dari kalian jawabannya adalah Bu, supaya saya dapat nilai Bu di mata kuliah ini. Paling itu ya. Sebenarnya itu fakta. Mungkin kalian yaudah biar dapat nilai. Sebenarnya adalah mata kuliah statistika itu penting banget saat kalian dihadapkan di semester atas. 7 udah mulai penelitian, skripsi. Nah, itu udah mulai, kalian harus dan pasti akan menemui namanya statistika. Saat skripsi, kalian akan meneliti plus menghitung data analisis yang kawan-kawan punyai. Beberapa di antaranya ada salah satunya program Minitab, komputerisasi yang menghitung data, kemudian ada cara menyusun hipotesis, nanti akan terkupas di statistika yang Bu Intan ajarkan. So, ikuti terus mata kuliah Bu Intan meskipun boring ya, tapi tetap stay tune aja ya. Nah, kita bicara hari ini ke konsep dasar pengujian hipotesis. Anyone ada yang tahu salah satu di antara kalian yang pengertian dari hipotesis? Tahu nggak kira-kira? Salah satu mungkin perwakilan? Ada yang tahu hipotesis itu apa? Dugaan. Dugaan, betul Dewi. Ada lagi mungkin? Oke. Anggapan atau anggapan, betul Elvina. Anggapan, dugaan, pendapat atau Bu argumen sementara, bisa argumen sementara. Nah, kita ikuti ya, apa itu hipotesis?
yang sudah membaca sedikit materi Bu Intan akan lebih jelas lagi saat kita ketemu. Nah, hipotesis menurut statistika adalah suatu anggapan. Benar tadi Elvina jawab. Terus tadi sebelumnya siapa juga ikut menjawab ya. Anggapan atau pernyataan yang mungkin itu benar dan mungkin juga salah. Jadi, Bu, kok bisa benar dan salah? Iya, karena ini baru berupa anggapan, sehingga perlu dibuktikan. Adanya penelitian kalian nantinya dalam skripsi itu merupakan anggapan yang terbukti. Oh, buktinya ini loh, hasil datanya jelas ada. Rinciannya ini, analisis datanya. Nah, jadi maybe, right? Maybe not ya, may not. Jadi mengenai satu populasi atau lebih. Jadi ini baru anggapan saja. Dalam statistika, kalau kalian baca slide Bu Intan selanjutnya ini, hipotesis itu taksiran, baru menebak, baru menaksir. Apa yang ditaksir? Taksirannya itu ternyata ada parameter populasi. Jadi kalau kalian di industri itu biasanya kalau mungkin ya ada karena Bu Intan basicnya dari pertanian. Oh iya, mungkin kalian belum tahu basic Bu Intan itu pertanian. Tapi karena ini mata kuliah yang umum dan Bu Intan mampu untuk mengajar statistika, Bu Intan diberikan amanah untuk mengajar kalian statistika. Kembali lagi ke laptop, jadi parameternya populasi. Ada lebih jadi ya. Mungkin saja variabelnya lebih dari satu populasi, bisa 2, 3, 4, atau 100 populasi, jadi lebih dari satu. Kemudian penelitian hipotesis itu merupakan jawaban. Kalau tadi statistiknya itu baru taksir, baru naksir, baru menebak, kalau penelitiannya itu jawabannya sementara terhadap rumusan masalah. Nah, kalau sudah, Bu, ada lagi pengertian. Menurut beberapa orang ada pengertian bahwa menurut statistik tuh penelitian statistik tuh deskriptif sifatnya. Jadi penelitiannya didasarkan pada populasi. Terus ada juga deskriptif itu apa sih? Deskriptif itu tingkatan eksplanasi. Explanation tuh kalau di bahasa Inggris kan kesimpulan ya, kayak simpulan jadi kayak rumusan masalah. Nah, itu tingkatan dari rumusan masalah ya atau eksplanasi itu tadi untuk menanyakan tentang variabel mandirinya. Kalian misalnya kalau di pertanian ada variabel, maaf Bu Intan mencontohkan pertanian karena menurut Bu Intan sebenarnya ini umum, bisa industri, bisa mesin, bisa kemanapun, tapi Bu Intan mencontohkannya pertanian karena basically Bu Intan adalah agroteknologi ya, pertanian. Misalnya aja ya, ini belum ke skripsi kalian, tapi kalian bisa mengimajinasikan. Contohnya gini, ada beberapa variabel dalam satu penelitian kalian. Variabel tinggi tanaman, variabel luas daun misalnya ya, variabel berat kering tanaman, misalnya kayak gitu. Contohnya dari variabel itu ada variabel A, B, C. Nah, variabel ini tuh kemudian disimpulkan dalam sebuah rumusan masalah. Rumusan masalah ini punya tingkatan. Nah, tingkatan ini ditaksir oleh hipotesis atau ditebak oleh hipotesis. Namun, ingat, hipotesisnya tidak sembarangan menebak atau memberikan anggapan. Ada beberapa parameter yang kalau kalian lihat di sini di materi slide selanjutnya, kalian lihat. Nah, hipotesis itu ada parameternya, ada beberapa ukurannya. Tidak sembarangan kita menebak. Pertama ada rata-rata, simpangan baku, varians, koefisien korelasi. Nah, terus parameter itu apa Bu Intan? Parameter itu adalah ukuran-ukuran yang dikenakan oleh satu populasi itu. Oh, jadi dari satu populasi itu kita ngambil rata-ratanya, Bu? Iya benar. Kita nyari simpangan baku, variannya, korelasi. Korelasi itu misalnya ada penelitian A sama penelitian B ya. Kalian ngambil jurnal dari penelitian orang lain,
tapi tidak plagiarisme, kalian hanya memperkuat argumen kalian dalam sebuah hipotesis, itu boleh, nggak apa-apa. Ya, ada dikorelasikan, korelasi antara satu populasi dengan satu jurnal penelitian satu dengan jurnal penelitian yang lainnya. Itu ada dikorelasikan. Nah, semakin banyak korelasinya berarti hipotesis kalian harus diperkuat. Ada pernyataan-pernyataan yang punya ukuran dan diperkuat dengan data dari jurnal penelitian atau skripsi kakak tingkat yang memperkuat hipotesis kalian. Itu diperbolehkan, nggak apa-apa dalam pembuatan sebuah skripsi. Nah, oh iya, kalau Bu Intan terlalu cepat bilang ya. Apakah terlalu cepat? Tidak. Enggak ya. Oke, Bu Intan lanjutkan ya. Nah, hipotesis ada dua macam, hipotesis nol dan hipotesis alternatif. Kalau kalian lihat di slide, dalam statistik dan penelitian itu ada dua macam hipotesis, nol dan alternatif. Bedanya apa? Kalau hipotesis zero atau hipotesis nol itu tidak ada perbedaan antara parameter dengan statistik. Bayangannya gini, nggak ada bedanya antara ukuran populasi dengan ukuran sampel. Contohnya gini, kalian meneliti sebuah populasi, oh iya, baterai Bu Intan habis, Bu Intan ambil cas dulu ya, tunggu. Iya, mungkin sampai sini ada yang ditanyakan, silahkan loh. Silahkan, Bu Intan ini ya sambil mengecas laptop Bu Intan. Nah, ini sudah. Mungkin ada yang ditanyakan, any question? Boleh, nggak dimarahi kok kalau tanya. Jangan malu bertanya, nanti sesat di pasar. Nggak ya? Oke, lanjut ya. Sebelumnya kita ulangi dulu hipotesis nol. Hipotesis nol tadi tidak ada beda, ya ingat tidak ada beda antara ukuran populasi dengan ukuran sampel. Misalnya kalian ngambil populasi A. Nah, dalam populasi A itu saya ada 100 lah ya. Jumlah kalau di pertanian misalnya tanamannya ada 100. A sampai 100 gitu ya populasinya. Nah, kemudian ukuran populasi ini kalian ngambil sampel. Sampelnya itu ngambil 2 atau 3 lah. 2 atau 3 populasi. Padahal di sini ada 100 populasi ya. Kalian ngambil sampelnya 2 sampai 3. Nah, kalian ngukur ukuran populasi yang besar tadi 100 dengan ukuran populasi yang sampel cuma 4 atau 5 gitu. Nah, itu nggak ada bedanya. Jadi hipotesisnya adalah tidak berpengaruh jumlah populasinya nggak pengaruh sama sekali. Nah, berbeda dengan hipotesis alternatif. Kalau hipotesis alternatif, antara data populasi yang 100 tadi, banyak tadi, dengan data sampel, itu ada bedanya. Bisa dimengerti ya? Jadi di balik nih, kalau 0 itu nggak ada bedanya antara jumlah populasi atau data populasi, ukuran populasi dengan ukuran sampel. Kalau alternatif, ada bedanya antara data populasi dengan data sampel. Nah, ini perlu dimengerti ya. Bu Intan simpulkan di sini antara hipotesis 0 dan hipotesis alternatif itu berbanding terbalik. Kalau hipotesis 0 itu nggak ada bedanya antara ukuran populasi dengan ukuran sampel, kalau hipotesis alternatif ada. Gitu ya. Nah, kita masuk lagi, masih hipotesis 0. 0 tadi menyatakan tidak ada bedanya antara data populasi dan data sampel. Artinya adalah tidak ada hubungan antara satu variabel dengan variabel yang lain.
Contoh nih, satu penelitian kan pasti ada variabel. Kayak tadi Bu Intan sebutkan kalau di pertanian ada variabel tinggi tanaman, ada variabel luas daun, variabel jumlah batang misalnya ya. Nah, antara tinggi tanaman sama variabel jumlah batang itu nggak ada hubungan dan tidak ada perbedaan. Sedangkan kalau hipotesis alternatif, antara variabel tinggi tanaman sama jumlah batang itu ada perbedaan, ada hubungan. Ya, gitu ya. Jadi kalau ketahuan ada hubungan berarti di situ ada perbedaan. Oh, hubungannya adalah antara tinggi tanaman sama jumlah batang itu punya hubungan. Itu berarti alternatif. Tapi kalau nggak ada hubungan sama sekali, itu ini ya hipotesis nol ya. Kalau nggak ada hubungan sama sekali antara variabel satu sama variabel lain. Cuma meskipun nggak ada hubungan, tapi tidak ada juga perbedaannya antara data populasi sama sampel. Nah, kemarin jangan kaget Bu Intan tiba-tiba ada kuisnya tapi boleh dijawab sampai nanti pukul 4. Gampang sekali. Kalian bisa googling, bisa searching di manapun. Nah, Bu Intan tidak membatasi kalian cari di manapun. Hanya Bu Intan harap kalian ikut kuisnya ya, karena lumayan nih nilainya bisa mendongkrak nilai UTS maupun UAS jika nggak nyun nih, nggak minta. Kalau nilai kalian lagi anjlok atau jatuh, ini bisa buat nambah. Jadi setiap kali kuis tetap ikut ya, sampai jam 4 sore kok lumayan. Masih ada waktu, kalian misalnya habis mandi dulu deh ngerjain, nggak apa-apa, it's okay. Di learning dalam bentuk Word. Ya, dalam bentuk Word. Pertanyaan Bu Intan, kalau tadi kita tahu hipotesis ada 2 macam, tapi berdasarkan eksplanasinya atau simpulan dari rumusan masalah, ada tingkatannya. 3 tingkatan. Hipotesis deskriptif, hipotesis komparatif, dan hipotesis asosiatif. Ya. Kalau hipotesis deskriptif, Bu Intan kasih tahu nih, bocorannya adalah dugaan tentang nilai suatu variabel yang mandiri. Jadi baru menduga. Belum membuat atau tidak membuat perbandingan atau hubungan. Contohnya gini. Contoh, seberapa lama daya tahan berdiri karyawan suatu perusahaan. Misalnya perusahaan Mumbai, ya. Oh, ternyata daya tahan berdiri karyawan Mumbai itu 8 jam per hari. Nah, kayak gitu. Jadi deskriptif itu kayak ada ceritanya di situ. Seberapa lama daya tahan. Kayak mendeskripsikan satu rumusan masalah. Nah, pertanyaan kuisnya adalah hipotesis yang kedua dan ketiga. Kalian cari dong, boleh di searching dimanapun, searching di Google, atau jurnal penelitian, atau buku. Hipotesis komparatif itu apa sih? Pertanyaan pertama ya, untuk kuis, hipotesis komparatif itu apa? Pengertiannya aja. Terus pertanyaan yang kedua, hipotesis asosiatif itu apa? Nah, kalian boleh jawab di Word ya. Ini belum Bu Intan jelaskan. Nanti pada pertemuan selanjutnya, Bu Intan akan bahas kuis ini, baik itu hipotesis komparatif maupun hipotesis asosiatif. Kalian cari dulu ya, supaya kalian ada oh, aku sudah nyari nih, aku punya tugas dari Ibu dan saya sudah belajar, paling enggak saya sudah tahu nih hipotesisnya, jawabannya dari komparatif dan asosiatif itu apa. Kemudian, nah, kalau di laptop kalian pasti tahulah teknis human error, pernah dengar ya human error ya. Kalau teknis kata kesalahan dari manusia, tapi ada juga kesalahan dari teknisnya. Nah, ternyata hipotesis itu punya kesalahan. Ada tarafnya lagi. Nah, taraf kesalahan dalam pengujian hipotesis
itu menaksir parameter populasi itu didasarkan pada data sampel. Kita bagi jadi dua. Taraf pengujian, taraf kesalahannya kita bagi jadi dua. A point estimate, ya, yaitu suatu taksiran parameter. Populasi taksiran ini berdasarkan satu nilai data sampel, hanya satu, just one, hanya satu. Yang kedua, interval estimate, yaitu suatu taksiran parameter populasi berdasarkan nilai, ini bukan nilai tapi nilai, salah ketik Ibu. Nah, nilai interval data sampel. Artinya adalah kalau interval estimate ini data sampelnya ada beberapa data. Kalau kalian lihat point estimate tadi satu saja ya, satu nilai data sampel. Tapi kalau interval itu berkala atau berkelanjutan. Misalnya data sampel pertama, data sampel kedua, data sampel ketiga, dan seterusnya. Nah, Bu Intan tanya ke kalian, kemudian kalau kalian nebak-nebak aja ya, nebak boleh. Kalian tebak, kira-kira dari dua taraf kesalahan ini yang kemungkinan errornya lebih banyak yang mana? A point estimate atau interval estimate? Interval estimate. A point estimate. Point estimate. Point, benar. Jadi tingkat kesalahannya yang lebih banyak adalah yang a point karena hanya satu data sampel. Kita hanya neliti satu dan tidak berkala kan, tidak berkelanjutan. Jadi hanya satu. Jadi kemungkinan kesalahannya itu. Tapi kalau interval, misalnya sampel data kita teliti. Sampel data pertama, sampel data kedua kita taksir lagi, ya kan? Ada intervalnya tuh, ada jedanya. Minggu pertama data sampel pertama, minggu kedua kita teliti lagi, minggu ketiga kita teliti lagi, keempat dan seterusnya. Sehingga taraf kesalahannya ada di lebih banyak di a point estimate dibandingkan interval estimate. Betul, berarti kalian memperhatikan. Jadi semakin banyak interval data yang kita ambil atau data sampel yang kita ambil, itu semakin mengurangi error itu tadi. Semakin memperkecil taraf kesalahan. Bisa dipahami ya? Oke, lanjut ke... Nah, ada lagi lanjutannya. Dua kesalahan dalam pengujian hipotesis tadi, ya, ada kemungkinan dua kesalahan. Ternyata kita bagi jadi dua tipe. Kesalahan tipe pertama dan kesalahan tipe kedua. Nah, kesalahan tipe pertama itu kesalahan yang dia menolak hipotesis nol. Apa tadi hipotesis nol? Kita buka lagi ya. Kalian ada yang lupa ya, hipotesis nol tadi adalah tidak ada bedanya antara parameter dengan statistik. Atau nggak ada beda antara ukuran populasi dan ukuran sampel kalau nggak salah. Data dan sampel itu nggak ada bedanya. Nah, kita kembali ke slide ini yang kesalahan. Jadi dia menolak, kalau yang kesalahan tipe 1 tuh dia menolak yang pertama, hipotesis nol. Nah, kalau menolak berarti dia seharusnya kan hipotesis nol itu diterima, nah, dia ditolak. Nah, tingkat kesalahan itu dinyatakan dengan alfa. Bu Intan ulangi biar kalian lebih jelas ya. Kesalahan tipe 1 itu kesalahan dia menolak si hipotesis nol. Hipotesis nol itu menyatakan bahwa data sampel tidak ada bedanya dengan data analisis ya atau data populasi. Nah, dia nolak itu dan tingkat kesalahannya dinyatakan dengan alfa. Ya, dinyatakan dengan alfa. Beda dengan kesalahan tipe 2, coba kalian lihat, perhatikan tipe 2. Itu kesalahan bila dia menerima hipotesis yang salah. Jadi dia udah salah hipotesisnya, dia masih menerima yang salah itu. Yang seharusnya ditolak tuh diterima. Nah, itu parah ya. Jadi tingkat kesalahan ini dinyatakan dengan beta.
Nah, tahu bedanya ya? Jadi kalau tipe pertama, dia nolak H0 atau hipotesis 0. Tapi kalau tipe kedua, dia dia menerima hipotesis yang salah. Tapi orang yang menaksir atau berhipotesis itu belum tahu itu salah atau benar. Karena belum dibuktikan dengan pengujian. Kalian belum, istilahnya kalian belum meneliti kan, baru proposal aja, belum ke skripsi yang akhir, tugas akhir. Tuh. Nah, supaya nggak bingung, Bu Intan gambarkan di sini. Ada beberapa orang ini. Ada nanti Bu Intan namain satu-satu ya, tapi kalian yang dilihat adalah yang lingkaran yang Bu Intan bikin. Masing-masing orang itu punya keputusan. Begitu pula kalian pasti punya keputusan dalam hidup. Apalagi berhipotesis, punya keputusan. Keputusannya menerima atau menolak. Ya. Keputusannya kalau si A, misalnya orang ini ya, si A, nanti Bu Intan namai deh. Si A ini menerima hipotesis. Keadaan sebenarnya, ya, atau setelah kalian teliti atau kalian setelah membuat skripsi dan penelitiannya selesai, ternyata hipotesisnya benar. Berarti si A ini sudah menerima yang benar kan? Berarti dia tidak membuat kesalahan. He doesn't make a mistake. Ya. Namun apabila setelah kalian teliti, ternyata yang hipotesis dia terima itu ternyata hipotesis salah keadaan sebenarnya. Berarti dia kesalahan tipe yang kedua, tipe beta. Karena dia menerima hipotesis yang udah tahu salah, masih diterima. Nah, berbeda, misalnya kalau si ini, Mbak yang di bawah ini ya, dia menolak hipotesis. Menolak hipotesis. Nah, keadaan sebenarnya ternyata hipotesisnya benar. Berarti dia menolak yang benar dong ya. Dia menolak H0 tadi yang benar. Berarti kesalahan tipe pertama atau alfa. Nah, jika si Mbak ini menolak hipotesis dan ternyata keadaan sebenarnya setelah kalian teliti, kalian punya data dan lain sebagainya, hipotesisnya salah, berarti dia tidak membuat kesalahan. She doesn't make a mistake karena dia menolak sesuatu yang salah. Gitu. Nah, contoh lagi nih, biar kalian nggak bingung. Ini Bu Intan namai. Masing-masing orangnya Bu Intan namai nih. Namanya yang pertama ini Miriam Nielsen. Kalau Mbak yang cantik ini Victoria Lindqvist. Yang agak keren dikit nih, yang bawa laptop Alexander Martensen. Dan yang Mbak yang tadi Angelica Strom. Nah, contohnya adalah Bu Intan ngambil satu hipotesis bahwa hubungan kualitas jaringan, kalian tahu ya, jadi kualitas jaringan dengan pengangguran di sebuah negara. Bayangin aja saat ini kalian pernah pakai platform-platform yang ada di Indonesia aja ya. Contohnya kayak Bukalapak atau mungkin Shopee. Bu Intan bawa merek ya, nggak apa-apa. Itu kualitas itu adalah salah satu cara platform ini mendekatkan antara konsumen dengan produsen. Nah, padahal produsen itu kayak dia membuat satu mengharap satu produknya ini akan laris gitu ya. Nah, apabila kualitas jaringannya jelek, berarti gimana? Apakah dia masih bisa menjajakan produknya di platform tersebut? Atau nah itu berpengaruh nih. Ada hubungan kualitas jaringan dengan pengangguran di sebuah negara. Si Pak Miriam Nielsen ini dia menolak hipotesis yang ada. Tidak ada hubungan karena pengangguran itu berasal dari kemauan tiap orang. Jadi dia berpikir bahwa dia menolak hipotesis yang ada. Coba kalian lihat. Berarti Pak Miriam ya, Pak Miriam ini dia menolak hipotesis. Menolak ya di bagian bawah ini. Nah, kalau hipotesisnya ternyata benar, keadaan sebenarnya setelah kalian teliti, survei, ternyata benar, berarti Pak Miriam ini adalah kesalahan tipe alfa atau tipe 1.
Nah, kalau ternyata hipotesisnya kalian teliti survei salah, nggak ada hubungannya ternyata. Faktanya tidak ada hubungan antara koneksi internet, koneksi jaringan dengan pengangguran. Berarti he doesn't make a mistake. Berarti dia tidak membuat kesalahan. Nah, kembali lagi. Sekarang Mbak Victoria, Mbak Cantik ini bilang nggak ada, dia menolak hipotesis yang ada. Nggak ada hubungan karena konektivitas penjual dan pembeli itu dari pertemuan langsung, dia masih menggunakan tipe jual beli yang lama. Dia harus ketemu secara langsung. Umpama beli baju tuh dia harus megang kainnya secara langsung. Berbeda ya kayak kita ya, kalau misalnya online shop kan udah baju ini ternyata bintangnya banyak nih, bintangnya berarti kualitasnya bagus, komentar-komentarnya pembeli juga bagus. Nah, kita ambil. Nah, sedangkan Mbak Victoria